Melanjutkan perjalanan Hansen dan yang lainnya, rombongan pengelana itu melintasi gurun hitam selama 2 minggu lagi. Tepat ketika Hansen hampir melupakan semua kejadian aneh yang terjadi di sepanjang jalan, dia menemukan sebuah oasis. Tidak mungkin, pohon kelapa di sini. Hansen setelah melihat oasis tampak sedikit aneh. Oasis tidak sepenuhnya aneh, tetapi banyaknya pohon kelapa. Setiap pohon dihiasi dengan sejumlah kelapa seukuran bola basket yang terlihat sangat lezat. Ini adalah gurun yang keras, namun mengapa pohon kelapa yang tumbuh di tepi pantai tumbuh di sini? Jumlah mereka juga luar biasa. Itu seperti hutan pohon kelapa yang tak terbatas. Mereka berjalan bermil-mil jauhnya sebelum melihat sesuatu yang penting lainnya. Apa yang akhirnya ditemukan Hansen sangat mengejutkannya. Ada sebuah danau hijau besar yang airnya tampak seperti jamrud yang berkilauan. Itu sangat besar dan menutupi keseluruhannya adalah pohon kelapa. Bolehkah aku meminum airnya? Joyume dengan gembira bertanya pada Hansen. Aku khawatir kamu tidak bisa. Hansen berjalan di dekat tepi air saat dia berbicara. Melihat air yang jernih di danau, dia mengerutkan alisnya. Dia mengendus danau dan kemudian menyesap sedikit air. Dengan senyum masam, dia berkata, "Ya, kamu tidak bisa minum ini." "Kenapa tidak?" ujar Joyume tanpa pikir lagi, langsung meminumnya dan juga langsung meludahkannya dengan tergesa-gesa. Airnya sangat asin seperti air laut. Mengabaikan reaksinya, Hansen melihat ke tengah danau. Di sana sebuah pulau kecil beristirahat. Itu tidak lebih besar dari lapangan sepak bola. Dan di tengahnya ada pohon kelapa raksasa. Pohon kelapa tampak berbeda dari yang lain. Tidak hanya lebih tinggi, tetapi belalainya seperti batu giok putih. Kelapa di atas juga berbeda. Mereka seperti bola logam raksasa berwarna hitam. Hansen melihat lebih dekat. Pohon kelapa giok putih raksasa itu membawa 3 buah kelapa dan masing-masing kira-kira seukuran bola yoga. Kegelapan mereka menonjolkan rasa berat badan mereka juga. Saat Hansen mengamati pohon kelapa giok putih, air danau bergeser. Sesuatu yang besar muncul dari air dan sepasang mata seperti roda naik ke langit dan memandang rendah Hansen dan Joyume. Hansen dan Joyume terkejut. Badak putih keluar dari danau. Ketinggian air turun secara signifikan saat muncul. Bukankah itu badak putih yang kita lihat beberapa waktu lalu? Hansen terkejut. Badak putih untungnya tampak tidak terlalu tertarik dengan kehadiran mereka. Setelah muncul dari peralihan danau, ia mendekati pulau di tengahnya dan melahap salah satu kelapa black metal. Saat badak mengunyahnya, aroma manis menggelitik hidung Hansen. Seluruh hutan kelapa dengan cepat diliputi oleh baunya. Rubah Perak dan Little Orange keduanya menelan ludah. Peri itu mau tidak mau terbang ke sana dengan tergesa-gesa, dan dalam sedetik tubuh kecilnya dengan cepat berhasil menembus dan mengebur kelapa ke bagian dalamnya. Hansen khawatir, berpikir dia mungkin akan memprovokasi badak putih dan memicu kemarahannya. Anehnya, badak putih tidak menyerang peri dan terus mengunyah kelapanya sendiri dengan senang hati. Melihat betapa pasifnya badak itu, Rubah Perak dan Little Orange dengan cepat melompat ke danau dan berenang ke pulau di tengahnya. Rubah Perak melompat ke arah kelapa tempat peri itu berada dan meminum susu yang menetes dari lubang bor. Little Orange mengeong dari bawah dan mencoba melompat dan menggigit kelapa ketiga. Ia berhasil mencapai, tetapi tidak bisa menembus tempurung kelapa atau mengeluarkannya dari pohon. Hansen terkejut melihat pemandangan itu. Dia dengan tegas mengakui betapa berbeda dan istimewanya kelapa itu. Terutama mengingat bahwa bahkan makhluk supergat generasi kedua yang masih remaja pun tidak dapat mematahkannya dengan gigi mereka. Sepertinya hanya orang dewasa yang bisa membukanya seperti peri. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat Hansen dan Joyume lepas kendali. Badak putih membuka mulutnya dan menggigit kelapa Little Orange yang sedang berjuang untuk mendapatkan dirinya sendiri. Itu tidak memakan kelapa, itu hanya memecahkan cangkangnya dan meletakkannya di tanah untuk dimakan Little Orange. Dengan gembira, Little Orange menerkam kelapa dan selesai membukanya sendiri, dan dengan lidah yang rakus mulai menyeruput susu di dalamnya. Hansen belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, makhluk dengan temperamen yang baik. Badak putih terus berbaring di samping mereka di pulau itu, menyaksikan Rubah Perak dan Little Orange meminum jus kelapa sepuasnya.
Tampaknya tidak memiliki satupun tulang jahat di tubuhnya, dan itu sangat tenang. Hansen memperhatikan mereka semua memakan kelapa dan tiba-tiba mengembangkan keinginan untuk mengambil bagian dalam suguhan yang mereka bantu sendiri. Dengan tergesa-gesa, dia berlari untuk bergabung dengan mereka. Mari berharap badak putih tidak rasis. Hansen berlari ke pulau itu sambil mengamati badak putih untuk setiap perubahan emosi. Untungnya saat dia melangkah ke pulau itu, badak putih itu tidak bergerak. Itu terus berbaring di tempatnya. Benar-benar tenang. Ini menyenangkan Hansen mengetahui bahwa itu tidak berusaha untuk menyerangnya atau yang lain. Hansen segera berlari ke sisi Little Orange dan mulai meminum santan dengannya. Saat itu dia tidak peduli tentang apapun, dia menginginkan beberapa. Dan jika dia tidak terburu-buru, Little Orange akan memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. Tetapi melihat berapa banyak jus yang tersisa di kelapa besar, Hansen terkejut melihat Little Orange telah menghabiskan sepertiganya. Tidak membuang waktu, dia memeluk kelapa untuk minum sebanyak yang dia bisa. Lidah Little Orange bergoyang-goyang dengan cepat dan kakinya secara halus mencoba mendorong Hansen menjauh. Tapi Hansen tidak mau mengalah 1 inci pun. Dia terus mencengkram kelapa dengan kuat dan terus minum sebanyak mungkin. Sementara Joyume tetap di tempatnya. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu cabul dan begitu ingin bertarung melawan hewan lain untuk mendapatkan makanan. Simpan aku sedikit, simpan aku sedikit. Tetapi ketika dia memutuskan untuk mendapatkan beberapa untuk dirinya sendiri dan berlari ke pulau itu, dia melihat tidak ada tempat tersisa untuknya. Dia hanya bisa melingkari mereka dan menunggu pembukaan. Dengan dorongan yang kuat, dia menjatuhkan Hansen dan menemukan tempat untuk dirinya sendiri di atas kelapa. Tapi sudah terlambat. Sambil menjulurkan kelapanya ke dalam, dia melihat Hansen dan Little Orange telah menghabiskan setiap tetes jus terakhir. Tidak meninggalkan apapun untuknya. Jatuh ke tanah, perut Hansen sangat besar. Dia bahkan tidak bisa menegakkan punggungnya atau berdiri untuk minum lagi. Seandainya masih ada yang tersisa. Sebuah energi dingin mulai berputar di dalam perutnya dan menyatu dengan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa sangat sejuk, seperti sel-selnya telah disuntik dengan mata air yang menyegarkan. Itu sangat cocok untuk hari yang panas seperti ini. Hansen melemparkan Sutrodong Suan dan mencoba memperbaiki energi di dalam dan memperhatikan bahwa kebugarannya tampaknya sedikit meningkat. Badak putih ada di pulau itu menyaksikan seluruh pemandangan terungkap. Namun setelah rubah perak dan peri menghabiskan jus kelapa mereka, ia berdiri dan mengunyah cangkangnya. Mereka berdua tidak takut pada badak dan rubah perak memutuskan untuk naik. Itu berdiri di salah satu tanduknya dan menatap sekeliling. Peri segera mengikuti dan dia mendarat di ujung tanduk. Di sana dia dengan penasaran mengamati badak tersebut. Badak itu tidak terlihat marah sama sekali dan yang dilakukannya hanyalah menyipitkan mata sambil menatap mereka. Matanya lembut saat mulutnya bekerja untuk mengunyah batok kelapa. Hansen tidak pernah membayangkan bertemu makhluk super cat lain, terutama yang begitu besar, yang bisa begitu jinak. Tidak hanya santai dengan makhluk super cat lain di dekatnya, itu juga tidak peduli dengan kehadiran Hansen dan Joyume. Badak itu sangat lucu, Joyume berkata meskipun cenderung menyebut semuanya lucu. Saat dia berbicara, dia mencoba memeluk salah satu kaki badak. Tapi dia tidak lebih dari seekor semut jika dibandingkan dengan ukuran badak. Kakinya lebih seperti dinding baginya. Hansen menatap badak ini dengan rasa ingin tahu, karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan makhluk lain yang begitu jinak dan pasif. Dia menggunakan Sutrodong Suan untuk melihat aliran energi badak. Kekuatan hidup itu sangat kuat dan memiliki luasnya lautan. Energi berputar dengan gairah yang lambat dan itu tampak suci dan murni. Makhluk super god apa ini? Kekuatan hidup terlalu banyak untuk dianggap satu. Tentu saja Hansen terkejut dengan apa yang dilihatnya. Setelah badak putih selesai memakan tempurung kelapa, ia kembali beristirahat di pulau. Hansen dan rekan-rekannya juga beristirahat di dekatnya. Tidak menunjukkan kekhawatiran tentang kehadiran badak, itu sangat ramah dan tenang. Mereka tidak memikirkan hal buruk tentang itu. Badak itu akhirnya pindah. Ia bangkit dan mulai berjalan menjauh dari pulau. Tampaknya akan meninggalkan oasis. Malam harinya, Hansen dengan cepat mengemasi barang-barangnya, meraih Joyume dan terbang ke punggung badak. Rubah perak dan Little Orange naik juga dan mereka semua segera menunggangi punggung badak berangkat ke gurun hitam sekali lagi.
Di bawah sinar bulan perak yang tenang, Dandelion bercahaya kembali juga, seolah-olah mereka berada di kapal Starfaring itu seperti badak melintasi galaksi. Itu begitu indah, mata Joyume berbinar seperti bintang itu sendiri. Dandelion ada di sekitar, mengambang di udara. Ketika kulit Hansen bersentuhan dengan mereka, mereka meleleh ke kulitnya seperti kepingan salju yang jatuh. Rasanya seolah-olah kulitnya dipenuhi dengan lingkaran kemurnian yang tiba-tiba dan dia merasa dibersihkan. Rubah perak dan Little Orange juga bersentuhan dengan Dandelion yang membuat bulu mereka bersinar. Hansen mengamati badak putih saat ia pergi dan melihat kekuatan hidup badak itu meluap. Luapan energi inilah yang memanifestasikan dirinya sebagai Dandelion. Arah yang dilalui badak putih adalah arah yang telah dilalui Hansen sendiri selama ini. Itu tidak mudah menemukan makhluk super god kuat yang jinak seperti ini. Mengingat itu, Hansen tidak keberatan mengendarainya selama yang dia bisa. Meskipun badak putih tidak melaju terlalu cepat, ia juga tidak terlalu lambat. Faktanya itu sedikit lebih cepat daripada singa emasnya. Tubuh badak itu dimandikan dengan cahaya suci. Matahari dan hujan tidak dapat menembus perisai pelindungnya. Dan bahkan badai pasir yang mengerikan pun tidak menjadi masalah. Setiap elemen yang merusak bertindak seolah-olah menghindari badak. Badak putih berjalan selama 6 hari penuh sebelum berhenti. Dan itu adalah konstruksi seperti pilar yang menghentikan perjalanannya. Setelah diamati lebih dekat, Hansen menyadari bahwa itu sebenarnya adalah kaktus hitam raksasa. Tingginya beberapa ratus meter, besar dan dihiasi dengan bunga putih ungu di puncaknya. Hansen berdiri di atas kepala badak dan ketika dia melihat kaktus, wajahnya tampak aneh. Dari cara dia melihatnya, kaktus itu berbentuk seperti ruda, tapi di dunia ini tidak ada ruda yang bisa mencapai ukuran sebesar itu. Saat Hansen tenggelam dalam pikirannya mengamati kaktus, seekor burung berkokok. Seekor burung api hitam tinggi di atas mengitari bangunan berduri. Itu adalah burung yang sama yang mereka lihat beberapa waktu lalu. Burung hitam itu sepertinya takut dengan badak putih dan ketika mendekati kaktus, burung itu melarikan diri dengan cepat. Dengan cakar yang aneh, ia memekik ke arah badak putih. Badak putih hanya mengabaikan burung itu dan malah menutup matanya untuk beristirahat di dekat kaktus. Awan badai mulai berbentuk tinggi di atas yang mengejutkan Hansen. Awan itu persis sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Kekuatan kehidupan menakutkan yang berputar-putar di atmosfer juga menyertainya. Dengan ketiga makhluk berkumpul di sini, sepertinya semua tujuan mereka terhubung dengan kaktus. Bunga putih ungu yang memahkotai kaktus memiliki aroma aromatik yang aneh. Itu indah dan itu memicu reaksi aneh di dalam tubuh Hansen. Dia merasa seolah-olah dia semakin tinggi. Apakah kaktus ini mirip dengan pohon persik? Apakah bunga itu semacam tanaman yang bermanfaat bagi dunia? Seperti buah persik, Hansen sangat terkejut. Dia sangat gembira atas kekayaannya untuk menyaksikan sesuatu seperti ini sekali lagi. Tetapi merasa sedikit gentar mengenai penyatuan tiga makhluk super god yang sangat kuat. Ada kemungkinan badak putih tidak akan mau menyakiti mereka, mengingat betapa lembutnya dia sejauh ini. Tapi untuk burung dan awan dia tidak begitu yakin. Tapi bukan ini yang paling membuat Hansen khawatir. Jika dia harus melindungi dirinya sendiri, dia bisa menggunakan angelnya dan mungkin memerintahkan peri. Namun ini adalah kejadian yang eksotis dan bukan sesuatu yang mudah ditemui. Dia tidak ingin begitu saja meninggalkan tempat ini dengan tangan kosong. Jika beberapa barang siap untuk diperebutkan, dia semua untuk mengambilnya. Dia hanya khawatir bahwa badak yang saat ini jinak mungkin kemudian menganggapnya sebagai musuh juga. Tapi ini masih pagi dan Hansen menyerap bau bunga untuk berlatih Sutra Dongsuan. Tingkat pertama Sutra Dongsuan telah selesai dan kuncigen telah dibuka sebagian. Itu tidak sepenuhnya terbuka karena kebugaran Hansen sedang mengalami hambatan. Hansen percaya bahwa Sutra Dongsuan tidak bisa melihat lebih banyak kemajuan sebelum dia menjadi yang lebih unggul. Tetapi setelah menyerap aroma bunga itu tampaknya berkembang sampai tingkat tertentu. Ini membuatnya bahagia, jadi ia memutuskan untuk tetap di sini berlatih untuk sementara waktu. Dengan badak putih berbaring di dekat kaktus, baik burung seperti pinik dan makhluk yang dilingkari awan tidak berani mendekat. Keengganan mereka juga membuat pikiran Hansen tenang. Joyume sendiri sedang berlatih Qigong dan dia juga bisa merasakan dan menuai manfaat yang diberikan oleh aroma bunga itu.
Semakin hari, aroma bunga semakin kuat. Namun pada hari kelima, bau itu akhirnya mulai mereda dan memudar. Hansen bisa melihat buah keriput tumbuh di pangkuan bunga saat tong tenaga hidup yang tak ada habisnya berputar-putar di dalamnya. Ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Kekuatan hidup di dalam buah sangat menarik baginya. Jika dia bisa memakannya, mungkin dia bisa sepenuhnya membuka tingkat pertama Sutra Dongsuan. Jika dia melakukannya, kekuatannya bisa mencapai level lain. Tapi burung api hitam dan makhluk yang diselimuti awan itu tidak menjaga jarak seperti dulu. Dan mereka perlahan mendekat. Burung itu sangat gelisah dan ia berkokok tanpa penangguhan hukuman. Awan mabuk menjadi lebih gelap dan mengeluarkan hujan yang terputus-putus. Hanya badak yang tetap tenang berbaring di sebelah kaktus, sepertinya hampir benar-benar tertidur. Energi di dalamnya setenang air danau yang tenang. Ayo pergi, Hansen melihat buah di kaktus tumbuh semakin besar dan sekarang hampir matang. Dia meminta Zhou Yumei pergi. Hansen menginginkan buah itu, tetapi dia tidak berpikir dia bisa mengambilnya saat bersama Zhou Yumei. Dia ingin mengirimnya pergi sehingga dia bisa fokus mendapatkan buah itu sendiri. Buah di kaktus itu kelihatannya bagus, bukankah kita harus berkeliaran dan menggigitnya? Zhou Yumei tidak bodoh dan dia tahu bahwa buahnya cukup berharga. Apakah kamu tidak takut diinjak-injak sampai mati? Hansen menatap Zhou Yumei dengan aneh. Tapi badak putih itu sangat baik dan itu lucu. Aku tidak berpikir itu akan keberatan kita mengambilnya, ungkap Zhou Yumei, tapi kemudian ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Bahkan itu jika tidak menginjakmu, burung besar di atas sana akan mengubahmu menjadi arang, ujar Hansen sambil tersenyum. Zhou Yumei tiba-tiba menggigil melihat Hansen meninggalkan punggung badak putih. Dia tidak berani tinggal dan dengan cepat menemaninya dengan Little Orange di sampingnya. Dia mengikuti dengan tergesa-gesa. Burung dan awan raksasa itu masih fokus pada buah itu dan mereka mengabaikannya sama sekali. Ini adalah keuntungan besar bagi kepergian Hansen. Tunggu aku di sini, jangan pergi kemana-mana. Hansen membawa Zhou Yumei agak jauh dan meninggalkan beberapa perbekalan untuknya. Rubah perak dan Little Orange juga akan tinggal bersamanya. Dia kembali ke kaktus hanya membawa peri bersamanya. Menghadapi makhluk super god menakutkan itu, hanya peri makhluk super god dewasa yang bisa melawan. Rubah perak masih sangat muda, jadi dia tidak akan banyak berguna di sana. Namun Hansen tidak berani mendekati badak saat dia kembali. Dia menyembunyikan dirinya dan mengamatinya dengan cermat. Setelah pertempuran antara ketiganya dimulai, Hansen akan mengevaluasi kondisinya dan kemudian memutuskan apakah dia harus campur tangan atau tidak. Peri dan Angel sama-sama berada di kelas Super God, sedangkan Hansen sedikit di bawah itu. Peri dan Angelnya pasti bisa menjaga diri mereka tetap hidup untuk sementara waktu. Tetapi hal yang sama mungkin tidak berlaku untuk Hansen. Jika memungkinkan, Hansen akan menjaga jarak dari kaktus dan membiarkan Peri dan Angel mengambil barang yang diinginkannya. Seiring berjalannya waktu, buah kaktus yang keriput tumbuh kira-kira seukuran bola basket. Kulitnya yang ungu dan keriput membuatnya terlihat seperti ubi jalar. Tapi itu juga memiliki banyak titik dan rambut. Jika hal ini tidak tumbuh di kaktus, itu tidak akan menonjol dari sayuran rata-rata sama sekali. Itu tidak terlihat cerah dan suci seperti buah persik yang pernah dia makan dengan senang hati. Tetapi badak putih dan pinik hitam tidak diragukan lagi memiliki tingkatan kekuatan yang lebih tinggi daripada beruang hitam. Ini adalah makhluk super god generasi kedua dewasa, dan mereka bisa menempati eselon atas tingkat kekuatan untuk keseluruhan suaka dewa kedua. Makhluk-makhluk ini bukanlah makhluk super god generasi pertama yang biasa yang bersaing dengan Hansen untuk mendapatkan buah persik. Hansen mengawasi mereka selama 2 hari dan perlahan buahnya mulai matang. Itu membuat pinik hitam dan makhluk yang terbungkus awan gelisah dan cemas. Pinik api hitam beringsut lebih dekat ke kaktus, seperti hanya awan gelap. Itu tampak seolah-olah langit runtuh dan tanah itu akan hancur. Badak itu juga tidak lagi menutup matanya sekarang. Itu berdiri di sebelah kaktus. Ketika badak bergerak untuk berdiri di tempat yang dipilihnya, pinik api hitam dan awan gelap bergerak mundur lebih jauh. Mereka benar-benar takut akan hal itu. Retakan berkembang di bagian atas buah dan dari sana gas ungu merembes. Itu seperti mimpi dan menyeliputi seluruh buah. Badak bersinar dengan cahaya suci dan tubuh raksasanya mulai terbang itu naik menuju kabut ungu. Pinik api hitam memekik keras, mengepakkan sayapnya yang berapi-api dan melepaskan gelombang panas yang mengerikan.
Guntur bergulung di dalam awan di langit dan itu melepaskan badai hujan yang menakutkan ke tanah di bawah. Di tengah Guntur, Hansen bisa menangkap geraman Summer Monster tersembunyi. Bertarung, ayo bertarung! Hansen mendorong mereka untuk bertarung di dalam hatinya. Dia ingin mereka menyingkir, jadi dia bisa mengambil jerahan untuk dirinya sendiri. Phoenix api hitam dan makhluk awan sangat marah dan mereka meraung marah, tapi tetap saja mereka tidak berani mendekati badak. Oh tidak, bagaimana kalian berdua bisa melakukan ini padaku? Seharusnya 2 lawan 1. Bagaimana mereka bisa duduk dan menonton? Rahang Hansen hampir terlepas. Badak bagaimanapun membuka mulutnya lebar-lebar dan mencondongkan tubuh ke depan untuk memakan buah keriput yang diselimuti kabut ungu. Phoenix dan awan hanya terus berteriak pada badak dan tetap di tempatnya. Hansen mengharapkan tontonan gila dari pertempuran super, tetapi tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Badak putih menelan buah dan kabut tanpa lawan, sementara Phoenix dan awan tidak bergerak 1 inci pun sepanjang waktu. Hati Hansen tenggelam, tetapi dia masih terkejut dengan betapa menakutkannya kekuatan badak itu. Phoenix hitam adalah makhluk yang menakutkan, benar-benar legenda, namun terlalu takut untuk menyerang. Yang dilakukannya hanyalah menyaksikan badak melahap buah itu. Phoenix dan awan api hitam menyaksikan badak memakan buah tetapi tidak pergi. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu dan ini membuat Hansen penasaran. Badak putih memakan buahnya. Apa yang mereka tunggu? Kaktusnya bisa dimakan, seharusnya tidak karena penuh duri. Pikir Hansen sambil melihat ke atas kaktus yang telah dibersihkan oleh perut badak. Tapi kemudian Hansen menjadi bingung. Badak yang memakan buah itu melompat di tempat dan ketika turun, tubuh raksasanya mengguncang seluruh gurun. Hansen memandang badak putih, berpikir pasti ada yang salah. Cahaya suci badak semakin terang dan tidak melambat. Itu meledak keluar dari tubuhnya seperti beberapa lampu sorot. Kulit badak putih yang seperti batu giok mulai pecah-pecah seperti lumpur kering. Darah mengalir keluar dari kulitnya yang pecah.